Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman serta jamaah masjid yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya, adakah dari teman-teman yang punya referensi tokoh inspiratif yang dikenal baik dari segi keimanannya, kesabarannya, keteguhan hatinya, kedermawanannya, atau yang lain? Ada? Pasti ada ya. Banyak sekali tokoh yang bisa kita jadikan referensi. Baik dari kalangan para ulama, dari kalangan para sahabat, maupun dari para nabi dan rasul yang kisah hidupnya syarat dengan hikmah yang bisa kita teladani. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan tentang salah satu nabi dan rasul yang ceritanya pasti teman-teman sudah pada tahu semuanya. Siapa? Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Banyak kisah yang dapat kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada yang pertama, ada ketulusan tauhidnya. Yang kedua ada taat, ketaatan tanpa syarat. Kemudian ada juga cinta dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ada doa dan munajatnya. Oke, keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi beratnya ujian mengantarkan beliau kepada 4 keteladanan ini. Yang mana 4 keteladanan ini menjadikan beliau menjadi julukan Khalilullah, kekasih Allah. Khalilullah, julukan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim menjadi tanda bahwa Nabi Ibrahim itu sudah sempurna hubungan spiritualnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kedekatan hati yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Khalilullah, julukan ini hanya disematkan kepada 2 rasul, yaitu yang pertama tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan semua keteladanan ini, namun saya akan menjelaskan hanya di satu bagian, yaitu di nomor 3, cinta dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam selalu diuji atas apa-apa yang beliau cintai. Apa aja? Yang pertama, di keluarganya. Siapa? Ayahnya. Nabi Ibrahim sangat menyayangi ayahnya, teman-teman. Tapi beliau diuji dengan kekafiran ayahnya, permusuhan dengan ayahnya, ancaman-ancaman pengusiran oleh ayahnya. Tapi karena kecintaannya kepada ayahnya, Nabi Ibrahim tidak henti-hentinya tidak henti-hentinya untuk menasihati dan membujuk ayah beliau supaya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Nabi Ibrahim pun sampai memohonkan ampun untuk ayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melarang beliau. Akhirnya Nabi Ibrahim pun berlepas diri. Kemudian yang kedua, diuji dengan putranya, yaitu Ismail alaihi salam. Berupa apa ujiannya? Ada di sini saya bagi 2 fase. Di mana ya? Fase pertama, fase kelahiran Nabi Ismail alaihi salam. Teman-teman, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam itu berdoa sangat panjang, bersabar sangat lama untuk menantikan putra. Ya, doanya beliau, Robbi habli minas sholihin. Beliau berdoa sangat panjang meminta keturunan, namun tidak kunjung Allah kabulkan. Sampai akhirnya lahirlah Nabi Ismail alaihi salam dari Siti Hajar pada usia Nabi Ibrahim ada yang bilang 86 tahun. Kemudian di sini apa ujian beliau?
Ujian beliau ketika Nabi Ismail lahir, waktu itu Nabi Ismail masih bayi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar ke lembah Tandus. Ini lembah Tandus di kota Mekah, jauh dari tempat Nabi Ibrahim tinggal ketika itu, yaitu di Hebron, wilayah Syam atau Palestina. Bayangkan, bisa bayangkan, Nabi Ibrahim yang setelah sekian lama menanti kelahiran putranya, tapi ketika putranya lahir, Allah memerintahkan untuk membawa Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar ke lembah Tandus di daerah Mekah. Dengan perbekalan kurma dan air yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, akhirnya dengan berat hati Nabi Ibrahim harus meninggalkan Nabi Ismail putranya. Kemudian fase kedua, fase ketika Nabi Ismail dewasa. Kisah ini sudah sangat masyhur di kalangan semua orang. Yaitu Nabi Ismail ketika dewasa mendapat Nabi Ibrahim ketika dewasa mendapat wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kisahnya diabadikan dalam Quran surat Shofat ayat 102. Terus dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'usahya, ketika Nabi Ismail itu sampai kepada umur di mana Nabi Ismail mampu membantu ayahnya, tapi Nabi Ibrahim itu mendapat wahyu, beliau bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Menyembelih, ini pedang, ini Nabi Ismail. Menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi itu kepada Nabi Ismail. Ya, mimpinya Nabi Ibrahim disampaikan kepada Nabi Ismail. Qala ya bani ya inni ara fil manami anni adbahuk. Sesungguhnya aku bermimpi, dalam mimpiku aku menyembelihmu. Maka diteruskan oleh pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Beliau bertanya, "Fangdur madza tara?" Maka pikirkanlah wahai Ismail, bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapat Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail menjawab apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail menjawab Nabi Ibrahim, ya bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan menemukan saya sebagai orang yang sabar. Jadi dengan ketundukan dan keikhlasan hati, Nabi Ismail menerima dan menyatakan kesiapannya untuk menerima perintah wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan melalui Nabi Ibrahim ayahnya untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya. Oke. Intinya Nabi Ismail menyanggupi, siap dan bersabar serta menyandarkannya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Seperti ini. Nah, teman-teman, iman terbukti ketika cinta diuji. Lihat nih, kita bisa lihat Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keduanya terhubung bukan hanya karena sedarah, tapi juga karena tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga teman-teman, selain keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga merupakan anak yang lahir dari wanita luar biasa dengan kemantapan hati yang Masya Allah, yaitu siapa tadi ibunya? Siti Hajar. Kita kembali ke bagian ini sebentar. Nah, jadi waktu Nabi Ibrahim ingin meninggalkan Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar, itu berkali-kali Siti Hajar menanyakan alasan kenapa Nabi Ibrahim melakukan ini. Tapi Nabi Ibrahim bergeming, beliau tidak menjawab. Lantas ketika Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahul ladzi amaraka hadza, Allahkah yang memerintahkan ini kepadamu? Nabi Ibrahim barulah menjawab, "Na'am, ya Allah yang memerintahkan ini kepadaku." Lantas teman-teman tahu apa yang dikatakan Siti Hajar setelahnya? Qalat idzal la yudhi'una. Jika seperti itu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Masya Allah,
Masya Allah, sungguh luar biasa. Bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Mereka adalah contoh nyata bahwa kesolehan mereka masing-masing menjadi keberkahan satu sama lain. Oke, terakhir yang ingin saya sampaikan. Terakhir dan terpenting yang ingin saya sampaikan setelah uraian panjang ini adalah refleksi. Sudahkah teman-teman mampu mempercayai atau meyakini bahwa segala kehendak Allah itu baik, bahkan ketika hal-hal tersebut berjalan tidak sesuai keinginan? Kemudian, sudahkah teman-teman mampu melapangkan hati dan bersabar atas apa-apa yang tidak teman-teman senangi? Oke, ini bisa direnungkan sendiri-sendiri. Kemudian untuk terakhir saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.